Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ayyuhal habaib wal ulama al-a'izza al-ajilla, yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusu bidzikri kepada beliau Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Habib Ali Ridho Al-Kaf, beserta seluruh para habaib, para ulama, para kiai. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri yang hadir dalam majelis kita di malam hari ini. Tentunya tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, para jemaah majelis Duta Hijrah mobil khususnya, yang mudah-mudahan para hadirin dengan barakah acara Maulid Nabi di malam hari ini, kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, sebagai orang-orang yang mulia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita, perkumpulan kita di malam hari ini, kita semua menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat atas beliau baginda Nabi Muhammad SAW, mengenang kisah-kisah dan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu pertanda atau sebuah indikasi bahwa kita kelak juga akan dikumpulkan bersama beliau baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah muliakan kita dengan sebuah perkumpulan, dengan sebuah pertemuan, yang mana kita yang hadir di majelis di malam hari ini datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai daerah. Alhamdulillah saya datang jauh-jauh dari Bangkalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jarak antara tempat ini dengan rumah saya di Bangkalan 672 km. Saya nggak pernah ngukur, tapi barusan lihat Google Map. Sebuah perkumpulan mulia para hadirin yang mengingatkan saya kepada satu dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, la yab'atsanallahu yaumal qiyamah aqwaman,
bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu golongan ala manabira min lu'lu', mana mereka diberikan keistimewaan, diberikan keutamaan, diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di atas permadani yang terbuat dari mutiara, duduk di atas singgasana yang terbuat dari mutiara kelak di hari kiamat. Fi wujuhimun nur, wajah mereka penuh dengan cahaya, wajah mereka bersinar, atau kata orang sekarang wajahnya ibu-ibu glowing. Orang-orang mengira mereka ini adalah para nabi, orang-orang mengira mereka ini adalah para rasul ataupun orang-orang yang mati syahid. Tapi kata baginda Nabi, laisu bi anbiya wala syuhada, mereka ini adalah golongan istimewa yang bukan dari golongan para nabi, juga bukan dari golongan orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Fajatha A'rabiyyun ala rukbatayhi faqala man hum ya Rasulullah. Maka seorang sahabat penasaran dan bertanya, siapakah orang-orang yang kelak akan dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa itu, wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah umatku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya min baladin syatta, kata baginda Nabi, min biladin syatta, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, wa min qabaila syatta, dan dari berbagai suku, yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka berkumpul bersatu dalam satu tempat untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, para hadirin, itu merupakan sebuah tradisi di masyarakat kita, sebuah acara kemasyarakatan yang mana ini perlu digarisbawahi. Bagaimana ketika Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusahha menjelaskan tentang dalil orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ beliau hanya menjelaskan dalam beberapa halaman saja. Dalilnya nggak banyak, dalilnya nggak panjang. Beliau di situ menyebutkan innal ijtima' li ajlil maulidin nabawi syarif ma huwa illa amrun adiyun wa laisa minal ibadati fi syai'. Bahwa berkumpulnya kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah amrun adiyun atau al-ada al-ijtimaiyah, sebuah tradisi kemasyarakatan, dan pada asalnya itu bukan merupakan sebuah ibadah. Nah, ketika kita mengatakan ini sebuah tradisi, maka sudah seharusnya tidak ditanyakan mana dalilnya, karena tradisi atau acara kemasyarakatan itu kembali pada satu kaidah, if'al ma tasya ma lam tukhalif asy-syar'a. Silahkan kamu lakukan tradisi apapun, acara kemasyarakatan apapun, selama isinya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi para hadirin, meskipun acara Maulid Nabi ini merupakan sebuah tradisi, bukan berarti acara Maulid ini tidak mempunyai fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan. Seorang ulama pernah menyampaikan, wa mimma jurriba li amalil maulid, bahwa Maulid ini sejak munculnya tradisi Maulid Nabi di kalangan umat Islam dan diterima, diamalkan, disebarkan oleh para ulama kita ratusan tahun lamanya sampai detik ini. Itu kata seorang ulama, mimma jurriba li amalil maulid, termasuk hal yang mujarrab bagi orang yang mengadakan acara Maulid. Minimal dia akan mendapatkan dua keutamaan. Apa itu? Pertama, annahu amanun fi dzalikal am. Acara Maulid ini akan menjadi pengaman bagi dia sepanjang tahunnya, mulai dari Maulid
yang tahun ini sampai maulid yang akan datang aman dari musibah, aman dari bala, aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa busyra ajilah linailil bughyati wal maram. Yang kedua, orang yang mengadakan acara maulid ini mujarrab, apa saja yang dia inginkan, apa saja yang ia hajatkan, apa saja yang dia cita-citakan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah acara maulid. Amin Allahumma. Dan juga para hadirin, acara maulid Nabi ini digunakan oleh para ulama kita sejak dulu sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah media untuk mengajak masyarakat kita, untuk mengingatkan kepada masyarakat kita, untuk menarik masyarakat kita, membangkitkan rasa cinta mereka, rasa rindu mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang andaikan para hadirin tanpa majelis-majelis seperti majelis Duta Hijrah ini ataupun majelis-majelis maulid yang lain, entah apa yang akan menyirami hati kita yang selama ini kering kerontang dari rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh guru kami Al Habib Umar, beliau pernah menyampaikan inna wallahi lanarzi. Jadi kita ini demi Allah sudah seharusnya berbelasungkawa kepada siapa? Mantamurru alaihi lailatun aw lailatan, kepada seseorang yang lewat atas dia satu malam atau dua malam saja. Walaisa fi qalbihi syauqun ila liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hatinya tidak ada rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu ucapan, suatu dauh para hadirin yang mengingatkan saya kepada suatu pengalaman. Dulu sebelum pulang ke Indonesia, alhamdulillah dulu Allah muliakan, ya, berikan saya kemuliaan, berikan saya keistimewaan untuk nyantri yang ngaji di Hadramut sana, ya, bersama Habib Ali Ridho, ini Khodim Duta Hijrah, ini dulu satu kamar sama saya. Habib Haidar, Habib Anis, dan banyak para habaib di sini. Kami dulu ngaji bersama di Tarim Hadramut sana. Saya masih ingat tahun terakhir sebelum saya pulang, itu saya pernah ditugas ke satu daerah, ya, tempat disemayamkannya Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat sana. Itu saya masih ingat malam Jumat pernah hadir acara maulid di Masjid Jami Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiba-tiba ada anak kecil mendekat kepada saya, mungkin umurnya sekitar 7 tahun, bertanya pakai bahasa Arab. Insya Allah kecil-kecil udah bisa bahasa Arab, maklum orang Arab. Bertanya seperti ini, para hadirin, kam marrah ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kamu ini berapa kali mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak kecil yang tanya. Enggak saya jawab, ya. Mengapa? Karena yang pertama ini rahasia perusahaan. Ini namanya mimpi Kanjeng Nabi itu nggak bisa, ya. Kalian malam-malam mimpi Kanjeng Nabi, kemudian pagi harinya buka WA buat story, alhamdulillah tadi malam mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Menyala abangku. Nggak bisa. Yang kedua, yang nanya bocil. Ya seharusnya bocil itu kan nanyanya bukan bab itu, ya, nanya mungkin Naruto, One Piece, Fire FF. Nah, itu pertanyaan bocil. Ini ada bocil nanyanya tentang mimpi Kanjeng Nabi. Keesokan harinya, para hadirin, saya diajak berziarah ke makam pendiri Ribat, yaitu Al Habib Hasan bin Ismail Al Hamid, pendiri Ribat Inat. Di situ ustadz yang mendampingi saya menjelaskan manakibnya, sejarah hidup beliau,
yang ternyata dulu pernah menyampaikan kepada para muridnya, kepada para santrinya seperti ini. La yusamma thaliba ilmin, tidak dinamakan seorang santri, tidak dinamakan seorang penuntut ilmu. Alladzi marrat alaihi usbu wa lam yara nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama 1 minggu gak pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, masya Allah, tabarakallah. Intinya masyarakat dulu itu memang sudah sangat wajar sekali dalam hatinya ada rasa rindu yang membara berkobar-kobar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sesuai dengan tema kita para hadirin di malam hari ini, ya, kita dalam acara Maulid ini mengaji tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal, mempelajari sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu pasti mulia para hadirin. Tempat lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya, rumah lahirnya, itu semua yang berkaitan dengan kelahiran Kanjeng Nabi itu pasti akan menjadi mulia. Kanjeng Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, itu hijriahnya. Masehinya ada yang tahu? Kapankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir menurut kalender Masehi? Ada yang tahu? Tim Hadrah mungkin? Berapa? Oke, lihat Google. Enggak, 20 April 571 Masehi. Kayaknya saya sering mendengar guru kami, ya, almarhum Syekhina Maimun Zubair, beliau sering menyampaikan, ya, orang itu biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di bulan April banyak rezekinya, itu alamat sepanjang tahun uangnya nggak bakal habis-habis. Itu alamat sepanjang tahun itu rezekinya akan terus mengalir. Itu apa? Kunci kemuliaan bulan April, karena di bulan April itu lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para hadirin pernah menyampaikan satu pesan, ya. Ini sesuai dengan tema kita di malam hari ini, yaitu tentang persatuan. Itu Kanjeng Nabi menyampaikan satu pesan, dan ini hadis yang mungkin selama ini sering kita dengar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku pasti akan bersamaku kelak di surga. Ini siakul hadisnya. Hadis sebelumnya ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam menjaga persatuan antar sesama umat. Bagaimana kita umat Islam jangan sampai dalam hati kita punya rasa benci kepada siapapun, punya rasa dengki kepada siapapun. Karena ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas salah satu santri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking cintanya Sayyidina Anas, para hadirin, guru kami Habib Umar pernah menyampaikan, Sayyidina Anas ini loh, begitu cintanya beliau kepada Rasulullah sampai-sampai selera makan Sayyidina Anas ini terpengaruh oleh selera makan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis diceritakan, da'a khayyatun Rasulullah SAW ila ta'amin. Jadi pernah Rasulullah ini diundang oleh seorang penjahit, orang miskin, orang penjahit. Dan Rasulullah SAW termasuk akhlak beliau, kalau diundang oleh orang miskin itu justru lebih cepat datangnya, lebih antusias datangnya, lebih excited datangnya daripada diundang oleh orang kaya. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjal. Nah, pada waktu itu Rasulullah diundang kepada satu jamuan yang sangat sederhana. Kata Sayyidina Anas, fara'aitu Rasulullah yatatabba'u ad-dubba'a fil qas'ah. Pada waktu itu saya melihat Rasulullah SAW memungut satu persatu buah labu yang ada di piring.
Nah kata Sayyidina Anas, saya ini tidak pernah suka yang namanya buah labu. Tapi kata beliau, falam azal uhibbut tubba'a mundu dzalikal yaum. Tapi mulai detik itu, mulai saat itu, ketika saya melihat Rasulullah menyukai buah labu, mulai detik itu saya juga menyukai buah labu. Labu ini bukan labubu, ya. Yang dikomentari oleh Imam Nawawi, fihi yustahabbu lil mar'i ayuhibbat tubba'a. Dari hadis ini dianjurkan, kita simpulkan bahwa disunahkan bagi kita untuk menyukai buah labu. Wa ayyuhibba kulla syai'in yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai setiap hal yang dicintai dan disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Anas ini pernah berpesan, pernah dipesani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, ya Anas, ya, wahai Anas, idza stata'ta an tusbiha wa laisa fi qalbika ghisyun li ahad. Ketika kamu mampu untuk memasuki waktu pagi atau memasuki waktu malam, sedangkan di hatimu tidak ada rasa benci kepada siapapun, tidak ada rasa dengki kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah. Fa inna dzalika min sunnati, karena itu adalah ajaranku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan ajaranku maka dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku pasti akan bersamaku kelak di surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Oleh karena itu para hadirin, mari kita di zaman ini, di satu masa yang banyak sekali sekarang suara-suara ataupun konten-konten, ya, ataupun postingan-postingan yang berusaha mengajak kita untuk terpecah belah, yang berusaha mengadu-ngadu, ya, antara para kiai dengan para habaib, antara para ulama dengan para habaib, antara para habaib dengan para habaib yang lain. Maka jangan sampai kita ikuti, karena selama ini para guru kita, para kiai kita, khususnya di Nahdlatul Ulama, mengajarkan kita arti persatuan, bagaimana kita menjaga kerukunan, bagaimana kita mempertahankan kedamaian. Seorang kiai pernah menyampaikan kepada saya, para hadirin, bahwa dulu itu para ulama, ya, di tahun 1930-an, 1940-an, awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau bantah-bantahan satu sama lain itu bantahannya pakai kitab berbahasa Arab atau pakai syair berbahasa Arab, agar yang paham perdebatan itu hanya kalangan mereka saja, kalangan para ulama saja, agar ini tidak menjadi fitnah bagi orang di bawah yang tidak paham, tidak punya ilmu untuk ikut gontok-gontokan juga. Dulu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah punya satu kitab, ya. Kalau ada yang pernah mengaji itu kitabnya Mbah Hasyim, kumpulan kitabnya Mbah Hasyim, namanya Irsyadus Sari. Itu bab kitab paling terakhir, namanya Al-Jasus fi Ahkamin Nakus. Di Kiai Hasyim Asy'ari di kitab itu mempunyai fatwa yang menyimpulkan bahwa kentongan itu menurut beliau hukumnya haram, tidak boleh digunakan. Nah sebaliknya pada waktu itu ada juga seorang ulama besar, juga termasuk pendiri NU dan juga sama-sama santri dari Kiai Khalil Bangkalan, namanya Kiai Fakih Mas Kumambang, ulama sepuh di Gresik sana. Punya pendapat sebaliknya, beliau mengatakan bahwa tidak masalah, namanya kentongan itu gak ada yang mengharamkan, gak ada yang dalil yang melarang. Ini buat kitab, para hadirin, ya, judulnya itu cukup pedas, ya. Kitabnya ada sekarang dicetak, dua-duanya dicetak, ya, bisa dibeli di toko-toko online. Judulnya Hazzur Ru'us alal Jasus fi Tahrimin Nakus. Jadi Hazzur Ru'us itu maknanya ngepelakin kepala mungkin, ya, nampar kepala. Hazzur Ru'us alal Jasus fi Tahrimin Nakus, membantah
kitab dari Ki Hasyim Asy'ari, membantah pendapat Ki Hasyim Asy'ari yang mengharamkan kentongan. Nah, akhirnya pada waktu itu ketika perdebatan ini tidak selesai, ya, saling bantah-bantahan antara beliau, Ki Hasyim Asy'ari ini mengumpulkan para ulama yang ada di Jombang pada waktu itu. Yang beliau andaikan mengatakan A, pasti semuanya akan ikut. Tapi pada waktu itu alih-alih beliau meminta para ulama untuk menyetujui pendapat beliau, ternyata beliau membaca pendapat beliau. Juga dalam pertemuan itu beliau membaca pendapat dari ulama yang berbeda dengan beliau, tadi Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau kemudian menyimpulkan dua pendapat ini sama-sama bisa kalian ikuti. Silahkan mau ikuti yang mana, yang jelas saya tidak akan pernah menggunakan yang namanya kentongan. Seperti itu. Nah, sebaliknya Kiai Fakih Mas Kumambang meskipun dengan dalilnya, dengan kitab yang beliau karang menyimpulkan bahwa kentongan itu hukumnya tidak masalah digunakan di musola-musola atau di masjid-masjid, tapi pada waktu itu ada kabar bahwa Ki Hasyim Asy'ari akan berkunjung ke Gresik, dan beliau, para hadirin, ya, akhlak beliau, adab beliau di dalam menghormati perbedaan, Kiai Fakih Mas Kumambang yang pada waktu itu merupakan ketua para ulama di Gresik, memberikan instruksi kepada para imam musola, para imam masjid yang ada di sana untuk menurunkan kentongan dari musola, dari masjid-masjid di hari kunjungan Ki Hasyim Asy'ari. Nah, seperti ini para hadirin, para ulama kita, ya, mengambil ajaran yang selama ini ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menekankan kita untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kerukunan, untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang akan memecah belah kita, menjauhkan kita dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini semakin mempererat persatuan di antara kita semua, kerukunan di antara kita semua, kedamaian di antara kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.